Renungan kita pada hari ini diambil dari buku Riwayat Yesus bab 20 dengan judul Di Hadapan Pilatus. Setelah Kristus dijatuhi hukuman oleh hakim-hakim Sanhedrin, sekali dia dibawa ke hadapan Pilatus, gubernur Roma, untuk mengesahkan pelaksanaannya. Imam-imam serta penguasa Yahudi tidak boleh memasuki gedung pengadilan Pilatus. Menurut hukum tata upacara bangsa mereka akan ternoda bila melakukan hal itu, sehingga menghalangi mereka turut mengambil bagian dalam pesta Paskah. Dalam kebutaan mereka tidak melihat bahwa Kristus adalah domba Paskah yang sesungguhnya, dan sejak mereka menolak dia, pesta besar ini menjadi kehilangan maknanya. Ketika Pilatus melihat Yesus, dilihatnya wajah seorang yang penuh wibawa dan agung. Tidak ada gurat kejahatan yang tampak di wajahnya. Pilatus berpaling kepada para imam dan bertanya, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Yohanes 18 ayat 29. Penuduh-penuduhnya tidak mau menyebutkan tuduhan khusus, karena mereka tidak siap menjawab pertanyaan seperti ini. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan dapat mengemukakan bukti yang benar yang dapat membuat gubernur Roma membenarkan penghukuman kepadanya. Lalu imam-imam itu memanggil saksi-saksi palsu untuk membantu mereka. "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Lukas 23 ayat 2. Ini tuduhan palsu, karena dengan jelas Kristus mengukuhkan pembayaran pajak kaisar. Waktu ahli-ahli Taurat berusaha menjebak dia tentang hal ini, dia berkata, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar." Matius 22 ayat 21. Pilatus tidak tertipu dengan saksi-saksi palsu ini. Kepada juru selamat dia bertanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Yesus menjawab, "Engkau sendiri mengatakannya." Matius 27 ayat 11. Apabila mereka mendengar jawab ini, Kayafas dan orang-orang yang menyertainya mengatakan kepada Pilatus mengenai kesaksian bahwa Yesus telah mengakui kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Dengan suara riuh mereka menuntut dia dihukum mati. Karena Kristus tidak menjawab para penuduhnya, Pilatus berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi. Markus 15 ayat 4 dan 5. Pilatus menjadi bingung. Ia tidak melihat ada bukti kejahatan pada Yesus, dan dia tidak yakin akan orang yang menuduh dia. Sikap pendiam dan tingkah laku serta wajah Kristus yang mulia sangat bertentangan dengan angkara murka dan nafsu para penuduhnya. Pilatus sangat terkesan akan hal ini dan merasa puas karena dia sama sekali tidak bersalah. Dengan berharap akan memperoleh kebenaran daripadanya, dia membawa Yesus dan menanyainya sendirian, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Kristus tidak memberi jawab yang langsung atas pertanyaan ini. Malah dia bertanya, "Apakah engkau katakan itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Roh Tuhan bergumul di dalam diri Pilatus. Pertanyaan yang diajukan Yesus bertujuan membimbing dia untuk memeriksa hatinya sendiri lebih teliti. Pilatus mengerti makna pertanyaan ini. Hatinya sendiri dibukakan di hadapannya, dan dilihatnya bahwa jiwanya digerakkan oleh keyakinan. Tetapi keangkuhan timbul di dalam hatinya. Lalu ia pun menjawab, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Kesempatan emas yang diberikan kepada Pilatus telah lewat. Tetapi Yesus menginginkan Pilatus memahami bahwa dia datang bukan akan menjadi raja dunia. Karena itulah dia berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kemudian, "Jadi engkau adalah raja?" Sahut Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Pilatus mempunyai suatu kerinduan untuk mengenal kebenaran. Pikirannya menjadi kacau. Dia ingin sekali memegang perkataan juru selamat, dan hatinya telah digerakkan suatu kerinduan yang besar untuk mengetahui apakah sebenarnya kebenaran itu, dan bagaimana dia memperolehnya. Dia bertanya kepada Yesus, "Apakah kebenaran itu?" Tetapi dia tidak menunggu untuk menerima jawabnya. Suara gaduh di luar ruang pengadilan telah menjadi-jadi, menjadi huru-hara. Para imam meminta supaya segera saja bertindak, dan Pilatus diingatkan akan pentingnya jam itu. Ia keluar dan mengumumkan,
Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Yohanes 18 ayat 33-38. Perkataan yang keluar dari hakim kafir ini mencela dengan tajam kelicikan dan kepalsuan para penguasa Israel yang menuju juru selamat. Karena imam-imam dan penghulu-penghulu itu mendengarnya dari Pilatus, kekecewaan dan kemurkaan mereka pun tak terbendung. Mereka sudah lama merencanakan dan menanti kesempatan seperti ini. Karena mereka telah melihat kemungkinan Yesus dibebaskan, mereka tampaknya sudah siap membinasakan dia sampai hancur berkeping-keping. Mereka hilang akal dan tidak dapat menguasai diri sendiri. Mengutuk Serapahi lebih mirip dengan setan daripada manusia. Dengan keras mereka mulai mengecam Pilatus dan mengancam dia dengan mengkritik pemerintahan Roma. Mereka menuduh Pilatus menolak menghukum Yesus, yang menurut mereka telah mengangkat diri sendiri melawan kaisar. Lalu mereka berteriak-teriak. Ia mengasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai di sini. Lukas 23 ayat 5. Sampai saat itu Pilatus belum berpikir menghukum Yesus. Ia merasa pasti bahwa Yesus tidak bersalah. Tetapi begitu dia mendengar bahwa Kristus berasal dari Galilea, ia memutuskan mengirim dia ke Herodes, penguasa provinsi itu yang ada di Yerusalem, dengan anggapan bahwa Pilatus mengalihkan tanggung jawab dari pengadilannya kepada pengadilan Raja Herodes. Yesus lemah lunglai karena lapar dan capek tidak tidur sepanjang malam. Ia juga sangat menderita karena perlakuan yang kejam yang dirasakannya. Tetapi Pilatus menyerahkan dia lagi kepada para serdadu, dan dia pun dibawa mereka di tengah-tengah cemoohan dan ejek-ejekan gerombolan orang banyak yang tidak menaruh belas kasihan itu. Demikianlah renungan kita pada hari ini yang diambil dari buku Riwayat Yesus, bab 20 dengan judul Di Hadapan Pilatus. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.